Halo sahabat Serintil, kita ketemu lagi bersama saya Wawan Setiawan. Dan kali ini kita akan berbicara tentang Joko Tingkir dan siapa yang harus menduduki kepresidenan di Indonesia ini. Wah, apa mesti harus ada keturunan dari Joko Tingkir? Yuk kita simak penjelasannya. Namun sebelum menyimak penjelasan ini, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Sahabat Serintil, dalam kesempatan itu Gus Muafik juga pernah menceritakan bahwa Gus Dur bisa menjadi seorang presiden lantaran memiliki garis keturunan dengan raja dari Joko Tingkir. Joko Tingkir juga merupakan sosok pejuang saat melawan penjajahan Belanda. Hal itu pun kemudian diteruskan oleh keturunannya, yakni Sultan Agung, yang merupakan sosok pahlawan nasional. Jika Anda bertanya, siapa yang dimaksud dengan Joko Tingkir tersebut? Jawabannya adalah Joko Tingkir yang dimaksud oleh Gus Dur adalah tidak lain Sultan Hadewijaya, pendiri Kerajaan Pajang yang memerintah pada tahun 1549 sampai 1582. Pernyataan ini entah sekedar berkelakar atau justru lagi serius. Presiden RI yang keempat ini tampaknya memang mengagumi sosok Joko Tingkir. Konon saya sering menengok petilasan Joko Tingkir di Pringgoboyo, Lamongan. Kemudian siapakah sebenarnya ayah Joko Tingkir itu? Ayah Joko Tingkir adalah Ki Ageng Penging, merupakan murid dari Syekh Siti Jenar. Sedangkan Joko Tingkir sendiri merupakan murid dari Sunan Kalijaga. Dan jika ada pertanyaan lagi mengenai Joko Tingkir, apa sejarah kehidupan Joko Tingkir? Adipati Andayaningrat juga dikenal sebagai Syarif Muhammad Kebungsuan. Sedikit tentang sejarah dari kehidupan Joko Tingkir, yaitu ketika Joko Tingkir dilahirkan, ayahnya sedang menggelar pertunjukan wayang beber, di mana yang menjadi dalangnya yaitu Ki Ageng Tingkir. Kedua Ki Ageng ini tidak lain adalah murid dari Syekh Siti Jenar. Silsilah Joko Tingkir dan nasabnya sebagai cucu yang ke-23 Rasulullah SAW. Silsilah Joko Tingkir dan nasabnya sebagai cucu ke-23 Rasulullah SAW. Jaka Tingkir adalah seorang putra dari Kebo Kenanga dan cucu Adipati Andayaningrat. Adipati Andayaningrat juga dikenal sebagai Syarif Muhammad Kebungsuan. Sedikit tentang sejarah dari kehidupan Joko Tingkir, yaitu ketika Joko Tingkir dilahirkan, ayahnya sedang menggelar pertunjukan wayang beber, di mana yang menjadi dalangnya yaitu Ki Ageng Tingkir. Kedua Ki Ageng ini tidak lain adalah murid dari Syekh Siti Jenar. Setelah menjadi dalang dalam acara tersebut, Ki Ageng Tingkir jatuh sakit sampai beliau meninggal dunia. 10 tahun kemudian, Ki Ageng Penging dihukum mati karena dituduh memberontak Kerajaan Demak. Sepeninggal suaminya tersebut, Nyi Ageng Penging jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia menyusul suami tercinta. Sejak itu, Mas Karebet diambil sebagai anak angkat dari Nyi Ageng Tingkir, janda dari Ki Ageng Tingkir. Adapun secara silsilah dapat dijelaskan sebagai berikut. Joko Tingkir dengan nama asli Mas Karebet putra Ki Ageng Penging atau Ki Kebo Kenanga dengan Nyi Ageng Penging. Sejarah mencatat nasab dari Adipati Andayaningrat atau Syarif Muhammad Kebungsuan atau yang dikenal juga sebagai Ki Ageng Wuking I adalah sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Fatimah Asy-Syahra, Al-Imam Sayyidina Husain, Al-Imam Ali Zainal Abidin, Al-Imam Muhammad Al-Bakir, Al-Imam Ja'far As-Sadiq, Al-Imam Ali Uradi, Al-Imam Muhammad An-Naqib, Al-Imam Isa Naqib Ar-Rumi.
Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, Al-Imam Ubaidillah, Al-Imam Alawi Awal, Al-Imam Muhammad Sahibus Saumiyah, Al-Imam Alawi As-Sani, Al-Imam Ali Khalid Qasim, Al-Imam Muhammad Sahib Mirbat, Al-Imam Alawi Amil Faqih, Al-Imam Abdul Malik Az-Zamad Khan, Sayyid Abdullah Az-Zamad Khan, As-Sayyid Ahmad Shah Jalal, As-Sayyid As-Sayyid Jumadi Kubro Al-Husaini, Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini, Sarip Muhammad Kebungsuan atau Adipati Andayan Ningrat atau Ki Ageng Wuking I. Dari nasab silsilah Joko Tingkir tersebut diketahui bahwa Joko Tingkir adalah keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Joko Tingkir yang begitu terkenal sepak terjangnya dalam dunia kepemimpinan, membawa negeri ini menuju masa depan yang baik. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa karisma kepemimpinan Mas Karebet sungguh luar biasa. Keberaniannya dan sikap bijaksananya patut kita tiru. Ketokohan seperti Joko Tingkir saat ini memang jarang sekali, bahkan hampir pasti tidak ada. Dimulai dari pengabdiannya terhadap wilayah Demak hingga menjadi raja di Kerajaan Pajang. Pada akhirnya Joko Tingkir juga mampu menguasai wilayah Jawa Timur sampai akhir hayatnya. Adi Wijaya alias Joko Tingkir yang meninggal dunia pada tahun 1582 tersebut, ia dimakamkan di Desa Butuh, yaitu kampung halaman ibu kandungnya. Demikian silsilah Joko Tingkir yang dapat kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi atau ingin meluruskan sejarah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.